kita harus sepakat dulu. Allah bisa dilihat ke tidak, Bang? Enggak. Nah, satu. Siapa melihat Allah pasti mati, kan? Terus? Iya kan? Atau bagaimana, Bang? Terus? Ya. Iya, benar-benar. Kami dia bilang begitu di dalam Taurat. Dalam Taurat mengatakan itu, bukan saya. Kalau saya jangan. Ya. Terus? Ya. Jadi, kalau di dalam agama Yahudi maupun agama Islam, firman Allah dan roh Allah itu apa, melekatkah, bagaimanakah itu? Itu kan bisa diciptakan kah, Bang? Kok nanya ke saya, makanya saya pemahaman kamu gimana itu? Ruh sama firman itu tidak diciptakan, Bro Judas. Ruh sama firman tidak diciptakan, tidak mungkin diciptakan. Iya, kalau di kita Kristen, firman Allah dan roh Allah itu atau Roh Kudus itu di dalam diri Allah seperti manusia mempunyai roh dan jiwa. Begitu, Bang. Islam bahwa firman Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Sama abang punya suara dan abang punya roh. Yang dalam tubuh abang yang disebut hakikat manusia. Hakikat manusia itu memiliki jiwa dan roh, Bang. Atau begini, Bang, air saja itu punya hakikatnya memiliki hidrogen dan oksigen dan zat cair. Kalau dipisahkan itu bukan namanya air, Bang, begitu. Jadi selama ini kalau kehadiran teofani Allah di dalam perjanjian lama itu nanti kan dijelaskan di dalam agama Yahudi maupun agama Kristen nanti akan agak beda-beda sedikit. Kalau di agama Yahudi menjelaskan bahwa seperti Yakub ya, itu kan malaikat Tuhan kan? Iya kan, Bang? Tapi kalau di dalam Kristen antara Allah sama firman, siapa yang berposisi sebagai sebab, siapa yang berposisi sebagai akibat? Nah, maksudnya apa ini? Gitu. Oh, kalau kita makanya dikenal dengan Tritunggal. Tritunggal itu bukan tiga Tuhan, tetapi kebagaimanaan Allah yang kita sembah itu apa? Yang satu itu, yang Esa itu. Gue ulang lagi pertanyaannya, Bang Judas ya. Pada Allah Bapa dan Firman, siapa yang berposisi sebagai sebab, siapa yang berposisi sebagai akibat? Karena kalau dua-duanya akibat mustahil, kalau dua-duanya sebab juga mustahil. Iya, betul, Bang. Kan Bapa sumber segalanya kan. Bapa sumber segalanya kan atau bukan? Firman adalah akibat. Allah kan sumber segalanya. Apa yang lainnya gitu. Maksudnya apa? Bagaimana, Bang? Coba ulangi lagi, Kiki, dengan bahasa yang sederhana. Kiki, ulangi lagi dengan bahasa yang sederhana. Allah Bapa dan Firman, siapa yang berposisi sebagai sebab, siapa yang berposisi sebagai akibat? Karena kalau keduanya adalah sebab, mustahil. Kalau keduanya adalah akibat, juga mustahil. Oh iya, sebab akibat ya, begitu. Jadi begini, Bang, kalau kita di dalam Kristen, Bapa itu dan Firman itu satu. Dan tadi kan sudah nyatakan tadi itu kan sesuatu yang kekal itu abadi loh. Bukan abadi, kekal. Maksudnya sesuatu yang kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, inilah susahnya kata firman ini sebenarnya. Kata firman ini sebenarnya enggak pandangan katanya tidak tepat ya untuk iya. Disandingkan dengan teks asli itu Payomer berkatalah Tuhan sebenarnya, karena Musa juga berkata, berdafar ya, berbicara, bukan berfirman. Nah, jadi gini, firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu
itu hanya berlaku bagi makhluk yang namanya manusia. Sehingga ada firman, ada kata-kata keluar. Tapi bagaimana dengan konsep komunikasi Tuhan dengan malaikat dan juga dengan binatang? Apakah sama dengan manusia yang memakai kalimat perkataan? Makanya kalau dalam Judaism namanya firman itu diciptakan. Kenapa diciptakan firman itu? Karena firman itu adalah alat komunikasi pencipta dengan makhluk ciptaannya bernama manusia, sehingga dibuatlah firman yang terdiri dari suku kata terdiri dari huruf. Nah, makanya in our ancient knowledge, atau di dalam hikmat ilmu tua kami, Tuhan itu pertama menciptakan huruf supaya apa? Sebagai alat untuk menyampaikan firman-Nya kepada makhluk namanya manusia. Tuhan bisa loh dia beraksi, beraction, berkomunikasi tidak dengan berkata. Oh, begitu ya. Lalu kalau Allah yang berfirman dalam Perjanjian Lama itu memakai bahasa apa itu? Aramaik. Aramaik ya. Sanhedrin 58. Berarti dari kitab Kejadian itu juga itu Aramaik ya. Itu tadi kan ditanya Adam dan Hawa itu berbahasa apa? Di dalam sumber Talmud kita dikatakan Adam itu berbahasa Aramaik. Di dalam Talmud Sanhedrin. Jadi datanya ada, data. Oh iya. Berarti itu kan bahasa Aramaik ini itu kan induk bahasa Ibrani sama bahasa Arab kan? Ya, itu masih satu rumput lah mereka. Iya. Tapi induk bahasa kan dari situ sama kita Indonesia dan Malaysia ini kan ya, induk bahasanya kan Melayu kan. Kalau ngomong firman Tuhan itu pakai bahasa Ibrani. Karena apa teksnya? Teksnya berbunyi berbunyi gini, Bereshit bara Elohim et Shemayim ve'et haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa yang pertama Tuhan pakai sebagai komunikasi untuk berbicara dengan atau menyampaikan informasi dengan makhluk yang namanya manusia. Makanya kalau dikatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri kurang cocok, karena firman itu adalah ciptaan, sebuah sistem berkomunikasi antara Tuhan dengan ciptaan yang bernama manusia. Berarti kan nanti timbul pertanyaan tuh Bang, sebelum ciptaan firman, dengan apa tuh cara Tuhan berfirman? Nah, itu kalau dikatakan firman itu ya adalah sarana berkomunikasi antara Tuhan dengan makhluk yang bernama manusia. Jadi ada huruf. Nah, bagaimana dengan para malaikat yang diciptakan lebih dahulu, lebih awal daripada manusia? Apakah dia memakai bahasa atau memakai firman? Nah, itu yang perlu kita pahami gitu. Karena dengan malaikat dia berkomunikasi berbeda. Atau mungkin ya ini bukan aku mesti cek sumber. Tuhan berbicara dengan makhluk yang lebih tua dari manusia lewat telepati. Kan kata-katanya kan pasti ada Bang. Contoh yang saya berbicara dengan Abang ini kan pakai bahasa Indonesia. Kata-kata jelas loh. Sumbernya dari saya, tetapi terdengar di telinga Abang. Iya kan? Saya nggak ada temennya si Kiki, satu lagi siapa namanya tuh ya? Dia sering ngajarin tentang komunikasi pakai telepati. Bisa. BAB. Siapa? BAB, bukan agama biasa. Ya. Berarti telepati pada saat itu bisa digunakan. Bisa ya, oke. Bisa. Berarti Abang berarti termasuk pada saat itu. Termasuk yang namanya firasat. Firasat itu bahasa dari Sang Pencipta, kode dari Sang Pencipta kepada kita. Bill, itu perang dingin dia nantang-nantang terus dari tadi itu Bill. Ya. Atau kata hati Bang, kata hati itu bagaimana lah Bang? Kata hati. Abang kalau sudah pernah dengar kata hati? Kalau kata hati silakan tanya kepada yang jagonya itu Unirifa. Dia kata hati bagus tuh ilmu. Berarti gini Bang, sebelum firman itu diciptakan, berarti Tuhan itu berfirman dalam hati berarti. Tapi kan bisa aja terwujud gitu. Dalam hati gitu ya.
ini kamu mesti pahami dulu. Kamu mesti pahami Jadilah firman bumi itu gitu, apa. tapi dalam Firman itu hati adalah gitu. perkata. Itu yang namanya telepati dikatakan tadi. Mungkin loh, mungkin telepati. Jadi begini Bang, Dikatakan firman itu Bang Hos, apa itu kalau sebelum adanya firman, kalau Tuhan menciptakan firman itu kita semua tidak tahu, tuh rahasianya di situ saja. Karena tidak ada penjelasannya loh. Caranya bagaimana? Siapa bisa jelaskan itu? makanya firman itu ciptaan. Karena firman itu adalah sebuah sistem berkomunikasi. Jadi dibuatlah sistemnya untuk berkomunikasi dengan manusia. Ya. Lalu cara ciptanya bagaimana? Kalau firman itu ciptaan, saat dia menciptakan kan juga dia menggunakan firmannya. Begitu. Demikian juga roh. Roh kan ciptaan. Ya kan Bang Billy? Kenapa? Roh itu kan ciptaan juga kan? Oh iya, makanya Tuhan itu bukan roh, karena Tuhan itu yang menciptakan roh, gitu. Jadi Hasem itu bukan roh. Roh itu abadi tidak Bang? Roh itu sudah melintasi ruang dan waktu tahun-tahun yang dilewati oleh kalian. Ya abadi kan tidak Bang? Rohmu adalah roh yang sangat rohmu adalah roh yang sangat kuno. Dengan kamu berada di sini, kamu sedang menjalani perbaikan. Ini udah nih, perang dingin nih. Kiki, ini perang dingin udah masuk. Ah, itu perang dingin coba. Assalamualaikum, shalom. Firman, Silakan Bang. firman itu pencipta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz perang dingin. Kan Tuan Ustaz. Saya muridnya ini Riva Official. Coba dong, siapa? Ini masalah roh sama firman, masa pilihannya cuma makhluk atau pencipta atau yang diciptakan? Emang nggak ada pilihan ketiga apa? Tanya gimana? Ya kan tadi roh itu diciptakan atau yang Kenapa harus ada yang ketiga kalau hanya berdua saja sudah bahagia, Habib? anjay. Mungkin perlu dijelaskan itu roh dan firman itu di mana di dalam Alkitab itu ayatnya, bahwa Allah itu terdiri dari roh dan firman, bisa dijelaskan? Coba perang dingin buka dulu Alkitabnya tuh. Enggak. Nyerah, gue udah nyerah berantakan, gue kena Uniriva barusan. Udah nyimak. Uniriva ini cepat banget pensiun Jadi gitu Pak Judas. Gini, Bang Judas, kalau misalkan Allah Bapa itu kekal, lalu firman juga kekal, maka ada dua yang kekal. Kalau ada dua yang kekal, berarti keduanya sumber. Berarti sumber tidak satu, berarti sumber itu jamak. Maka supaya kita benar-benar mengesahkan, harus ada satu berposisi sebagai sebab, satu berposisi sebagai akibat, supaya itu jelas yang ada yang kita esahkan. Jadi Pak Judas, Bapak itu Tuhan itu yang membuat sebab atau yang membuat akibat. Itu yang penting. Nggak boleh pamit. Kamu nggak boleh pamit, di bawah aja.
Pak Judas, yang mana yang sebab dan akibatnya? Bapaknya atau firmannya? Pak Judas. Pak Judas. Atau dua-duanya akibat dari satu sebab yang lebih misterius daripada itu semua, yang nggak Kalau bisa dua-duanya- diucapkan, unspoken words. Kalau dua-duanya akibat, terus siapa yang membuat sebab? Kan gitu pasti logikanya. Loh, bukan gini, Bill. Keduanya adalah akibat dari sebab yang lebih misterius dari keduanya. Artinya ada satu zat yang bahkan untuk diucapkan aja nggak bisa, Bill. Untuk dikenali aja nggak bisa, gitu loh. Ya, paham. Ini alam filosofis, ini alam kesadaran spiritual nih, bukan alam kata-kata nih. Iya. Gitu. Ketimbang memaksakan yang bukan sebab menjadi sebab, ya kan? Gue dari tadi mau ngedik jadi. Oh gitu. Assalamualaikum. Ini Salam Bang Billy. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Matur, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Pak Julius belum jawab, ini penting ini Pak Julius. Pak Julius, jawab dulu di pertanyaannya, bukan untuk bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pelajaran. Jadi yang mana yang sebab dan akibatnya, Pak Julius? Lu aja deh Kiki, menurut lu gimana dah? Kiki. Nah, justru Kiki nggak boleh ngasih jawaban sebetulnya, Bang Billy, nggak boleh. Karena posisi Kiki itu sebagai orang luar, dia yang pengen masuk gitu. Kiki mau tahu yang ada di dalam apaan gitu loh. Kalau cocok masuk gitu. Kalau Kiki yang ngejelasin tentang apa yang ada di dalam, sotoy namanya. Terus nanti orang-orang Jadi masuk. Kiki sekarang sedang mencium-cium dulu ya. Berarti sekarang Kiki sedang mencium aromanya dulu ya. Tapi Bang, Iya betul. Percuma juga. Nggak, Bang itu Willy. percuma semuanya. Kiki itu nggak akan pernah masuk karena dia nggak pernah mencoba. begini Bang Billy. Bang Billy. Menurut Bang Billy, Apa namanya itu kalau kita saya ini salah labu air ya? Bang Billy. Labu air, agar laut. Ya, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi ke tidak, Bang? Entar dulu, kita itu mau udah gampang dah jawabnya. Sekarang yang penting ini pertanyaan yang tadi nih, Bang Kiki kan lagi mencium-cium nih. Kalau cocok katanya masuk. Nah, jadi tadi pertanyaan beliau adalah Tuhan itu dengan firman siapa yang sebab, siapa yang akibat, siapa yang membuat sebab dan siapa yang membuat akibat gitu. Apakah Bapak itu, firmannya itu yang mana gitu? Sebab akibatnya yang mana? Yang menyebabkan sebab itu siapa? Bapaknya atau firmannya? Atau dua-duanya tadi? Ketiga-tiganya, Bang. Ketiga-tiganya. Hah? Loh, tadi katanya dua. Kan pertanyaannya pilihannya cuma dua itu. Firman sama bapaknya. Siapa yang menyebabkan, siapa yang membuat sebab, siapa yang membuat akibat gitu. Kan tadi sudah jelaskan bahwa di dalam kekristenan itu Bapa dan Firman itu satu, Bang. Nah. Jadi yang menyebabkan Sama yang begini, Bang. sebabnya siapa? Yang buat sebab ya sama begini aja, Bang. Abang buat lagu, ya kan? Yang buat lagu kan abang. Terus? Tapi kan suara abang tidak akan hilang, walaupun dibuat banyak. Ini Bro Billy kalau misalkan recording kan dari drum, bass, gitar, lalu vokal. Mungkin nggak vokal dulu, baru gitar, baru bass, baru drum. Bisa nggak gitu? Nggak mungkin drum dulu, nggak bisa. Biasanya kalau rekaman tuh gitar dulu atau piano dulu sama vokal buat gayet itu. Buat gaib dulu biasanya itu.
Kamu fondasi awalnya kan drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metronom dulu kan pertama kali. Waalaikumsalam. Benar, metronom buat nentuin metronom dulu untuk guide, menentukan pakem ketukannya, kecepatannya Tempo. Nah, Metronom tuh buat tempo doang. Nah, semuanya kan ikut kepada metronom kan, mau gitar, mau bass, mau vokal gitu. Atau metronom yang ngikutin vokal, gitar dan drum. Nah, ini ditentukan dulu. Biasanya lagunya udah ada nih. Oke, lagunya begini. Kita dengerin. Gue pernah temponya segini. Temponya segini. Gue pernah ngerekamin orang begitu tuh, dia main gitar. Ini gue yang salah apa temponya yang salah ya? Kalau tempo nggak mungkin salah. Jika udah berjalan nggak mungkin tempo salah. Kok bisa ya dia dengan pede kayak gitu? Kok bisa sepede itu? Aduh, kacau. Gue belum mute ya. Analogi cacat nih. Tuh Pak Judas, analoginya cacat. Jadi gimana Pak Judas? Kalau kita bilang kita mengesahkan Tuhan, kita bertauhid, kita semua akan mengklaim kita ini monoteis gitu. Tapi kan saat diuji kebagaimanaannya, disinilah benar nggak mengesahkan, benar nggak bertauhid gitu kan? Sih dibutuhkan kejujuran, dan kadang-kadang kejujuran itu menyakitkan gitu. Artinya kadang-kadang kita tidak siap sendiri dengan kejujuran itu, diperhadapkan dengan banyaknya penilaian dan stigma. Tapi Bang Billy, Mesias itu Beni Elohim kah bukan Bang? Mesias bukan Beni Elohim. Mesias itu Bene Juda, Bene Yehuda. Oh gitu, berarti dia dari manusia ya? Iya lah, Mesias itu manusia ya. Karena dalam Yesaya jelas dikatakan dia tidak akan mengadili dengan sekilas pandang saja. Rohnya Allah ada padanya. Roh hikmat ada padanya. Roh pengalaman takut akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Nah, jadi Sang Mesias takut akan Tuhannya. Gitu. Pilih, apakah Mesias melakukan persembahan di bait Allah nanti? Itu perlu dibaca di dalam Yeskiel 45 ya. Dikatakan bahwa the prince atau sang pangeran atau dikatakan Mesias itu akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Ini kita bicara soal jadi kalian tadi kita udah tentang itu kapan waktunya, misalnya nubuat atau mungkin keras sedikit suaranya karena suaranya keras sedikit karena sini suaranya besar. Gimana? Iya, apa kamu tidak punya referensi gitu tentang kapan datangnya kalian punya Mesias gitu, waktu dan ya masanya kapan gitu, karena kalian tetap sampai sekarang menunggu itu. Dan kapan juga sih dibangun bait Allah itu gitu, bait Elohim? Nah gini, konsentrasi orang Yahudi bukan kepada menunggu Mesias, enggak. Konsentrasi Yahudi kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ialah lakukanlah miswat kukim dan mispatim, lakukanlah yang ada di Torah, perintah. Ya, misalnya yang paling pertama, yang paling sentral adalah Asara Devara 10 perintah Hashem, Anuki Hashem mereka. Seru sampai 10 itu yang penting dilakukan gitu. Sebenarnya ada 613 ya, itu untuk Yahudi 613 dilakukan, yang sifatnya ialah bisa dipenuhi oleh semua orang Yahudi secara kumulatif, berbarengan. Ketika perintah buat perempuan dilakukan oleh perempuan, laki-laki dilakukan oleh laki-laki, imam oleh imam, raja oleh raja gitu. Jadi ada perintah atau miswat yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Itu baru nomor 13. Bang Bil.
Bang Bil. Nah, jadi perintah untuk menunggu Mesias terus bentar. Untuk masalah Mesias cepat atau lambat, ready or not, dia akan datang tahun 7000. Oh, kamu sudah tahu bahwa tahunnya tahun 7000 ya? Ya, di dalam betul ya Bang. Sekarang baru tahun 3000 sekian, 4000 sekian kan? Bukan 5000 sekian. 5784. Oh, 5784 ya. Bukan 83 ya? Enggak. 83 84 kemarin 7000 nggak datang gimana tuh Bil? 83 ini Tahun Billy. 7000 nggak datang? Oh iya. Kalau tahun 7000 nggak datang Kalau tahun gimana 7000 konsekuensinya? Tahun 8000 nanti. Santai aja kan, itu bukan suatu perintah di dalam Torah. Kan baca di dalam Torah. Cari di dalam Torah. Tunggulah Mesias. Ya, Bang Billy juga tidak tahu, pasti saya juga tidak tahu karena kita keburu mati. Kita aja udah mati juga Ki, ngapain bingung Ki? Bang Bil. Tadi kita kan sudah sepakat. Tadi kita kan udah Kita nggak sepakat. pernah mati. Belum sabar. Enggak. Kita itu tidak pernah mati. Saya ulangi lagi, kita tidak pernah mati. Ya. Bang Bil, tadi kita Pasti kan udah itu sepakat. rujukannya ayat Quran itu, wala tahsabannalladzina itu ya, pasti ya. Rujukannya ayat Quran kan? Jujur. Janganlah mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, sungguhnya mereka hidup ya. Saya mendapat Nggak tahu, saya kan nggak tahu Quran. Iya. Tadi kita udah sepakat Bang Bil. Tadi kita kan udah sepakat. Tentang apa tuh? Ya, Tuhannya Bang Billy tadi, Tuhannya Yahudi Allah Subhanahu wa taala tadi. Iya kan tadi udah dijelaskan tadi udah dijelaskan dari Yahudi menjelaskan. Dari Yahudi menjelaskan bahwa YHWH itu artinya Haya OVWI, yes. Akronim dari Haya OVWI artinya dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Riyad Moto sebagai orang Islam, seorang Muslim, dia menjelaskan, merekonstruksi nama Allah atas pendapat ulama yang perhatiannya atau keahliannya lebih kepada linguistik. Siapa lupa namanya tadi, dia mengatakan bahwa Allah itu bisa dipahami sebagai yang dahulu disembah, yang sekarang disembah, yang akan disembah. Iya. Terima kasih Bang Bil. Jadi Allah yang di Islam itu dia sama dengan Yahudi, agama Yahudi. Tapi namanya beda, sifatnya saja yang sama. Betul. Terus apa kabar kok bilang makasih sama Billy? Tadi katanya nggak percaya Tuhan ada. Oh tiba-tiba makasih. Bukan, saya mau mendaftar ke Bang Billy ini. Aku mau tanya sama Kiki lah. Uang gedung. Bahas ini Kiki tadi bilang. Saya hanya menerima janda-janda saja. Saya tidak menerima yang lain. Saya menerima janda-janda saja. Nanya izin dong host, nanya sama Kiki dong. Janda saja Bang. Oh iya, karena janda-janda, dengerin, janda-janda itu mesti kita nafkahi, kita pelihara. Sabar Uni, ini lagi bahas birahi Uni, sabar Uni. Oh gitu ya. Oh ya, saya paham tuh Bang. Saya pikir kata yang janda muda aja. Janda-janda itu nggak peduli itu janda muda, janda tua, pokoknya janda. Ketika dia kalau saya tuh Bang, pikiran kaki kalau lihat yang muda Bang. Kenapa? Kalau saya tuh lihat yang muda, saya pikiran kacau. Jangan begitu. Makanya jangan begitu. Nah, janda itu yang berhak menerima perpuluhan ya, itu adalah janda. Anak yatim, orang Lewi, orang asing, dan janda. Nah, jadi untuk jika kalian punya uang, daripada dikasih perpuluhan kepada pendeta, kasihlah kepada janda. Ini rujukannya Quran lagi nih Billy nih. Ayo Uni Rifa mau nanya apa sama Kiki? Perang dingin itu perpuluhan humus bukan? Uni Rifa dalam pendidikan baru bilang sebagai ibadah yang sejati diikuti fakir miskin dan janda. Bentar, kan Kiki bilang gini, Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya Allah.
Boleh nggak kayak gini Ki? Manusia itu tidak ada, yang ada hanya Bang Billy, yang ada hanya Rifa, yang ada hanya Kiki. Apa seperti itu kira-kira? Enggak, yang ada itu aku. Aku itu tidak ada, yang ada itu dia. Dia itu tidak ada, yang ada Allah. Enggak, Gitu. jawaban bukan gini. Saya sih cuma tangkap metode berpikirnya Kiki. Maksudnya ketika dia bilang Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, kalau saya bilang manusia itu tidak ada, yang ada hanya Rifa, yang ada hanya Billy, yang ada Kiki. Apa itu tidak bisa dibenarkan dari cara berpikirnya Kiki yang tadi itu? Enggak, tetap tidak bisa karena itu hanya nama. Fungsi nama adalah simbol. Simbol itu adalah fungsi tanda. Tanda itu adalah untuk tanda bagian ditandai. Nah, yang hakikatnya kan yang ditandai dari tanda itu. Enggak, tadi kan Kiki bilang Tuhan itu tidak ada. Tuhan sebagai generic name atau gelar itu tidak ada, tapi Allah sebagai nama itu ada. Nah, saya juga ambil analogi yang lain tapi dalam ini yang berbeda. Manusia itu tidak ada, tetapi yang ada hanya Rifa, hanya Kiki, hanya Billy. Apa itu tidak bisa dibenarkan begitu? Gini, Tuhan itu bisa jadi generik, bisa jadi proper. Contoh, saat gue bilang uang ini satu-satunya yang bisa membuat gue bahagia, nah, dia jadi proper langsung. Begitupun Allah, Allah yang awalnya proper bisa jadi generik saat dianggap bahwa jangan menyembah Allah yang salah gitu bagi pemahaman. Dia menjadi generik, proper lagi. Tadi ketika gue bawa narasi yang berbeda dengan contoh narasi yang hampir sama tapi contoh berbeda itu tidak bisa dibenarkan begitu. Itu aja. Iya, dia tetap punya lapis-lapis makna. Makanya kalau Rifa pernah tahu makul sani, makul awal, makul sani, mantiki, makul sani falsafi. Nanti jelas. Maksudnya jawaban yang gue butuh itu bisa dibenarkan atau tidak? Begitu aja sebenarnya. Begini, misalnya kita sebut manusia, ada nggak materi yang namanya manusia? Nggak ada. Rifa, ada nggak materi yang namanya Rifa? Atau Rifa bisa dibeli di Indomaret? Kan nggak bisa. Maksudnya berarti dibenarkan atau tidak gitu loh? Tidak. Ya sudah, itu aja. Guys, gua mandi dulu ya. Nanti kita live lagi ya. Sambil mandi aja, Bill, nggak apa-apa. Jangan, masalah udah ada yang nunggu. Jangan, maksudnya di kamar mandi udah ada yang nunggu, nggak enak. Tapi Bang, Jangan kemana-mana Bang Bill. Bang Bill nih. bahwa keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Kalau abang tidak Iya, jawab, ini Bang Bill ini sebagai pelopor soalnya. Jangan kemana-mana Orang udah Bang mandi Bill. masih ditanya keselamatan nih, dia mandi dulu Bang. Insya Allah ntar selamat gitu semua. oh kalau saya Ini Bang selamat Bill sudah ini pasti, pelopor Bang. ini. Bang, Ya, tetapi- kita di sini aja Bang. Itu ada kata kunci. Jangan Oh, ya besok udah, aja ya mandi udah. besok. Udah, kalian di sini aja dulu dah. Gua Sampai nggak sabar bener. Ya udah deh. Aduh. Masalahnya Oke, di kamar udah ada yang nunggu di kamar mandi, nggak enak. Iya Bill, yuk. Oh, ya. Yuk. Udah, Turun dah Billy. Yuk semuanya thank you. HP-nya mau Assalamualaikum. dipakai buat Bisa pesan video. satu saja Bang Billy, boleh kah? Thank you. Ayo udah. Kalau yang janda-janda muda, silakan buat saya saja Bang. Kalau yang janda-janda muda, kemana-mana masalahnya. Ya, izin turun juga dulu. Thank you Bang Billy. Bye, bye. ya Bang Billy, salam. Ya yang kuat.